Halo semua, sekarang kita akan membuat sebuah video pembelajaran menggunakan aplikasi KineMaster atau KineMaster. Nah, pertama kita masuk dulu ke aplikasinya. Oke, tampilannya kurang lebih sama. Nah, kemudian kita tekan tanda tambah. Kemudian kita pilih proyek kosong. Oke, setelah itu kita masuk ke peramban medianya dulu, klik latarnya. Kemudian kita terserah mau milih latar yang mana, silakan saja ya. Atau misalnya saya mau membuat latar yang berada di pantai tapi tidak ada gambarnya, maka kita keluar dulu ya. Saya akan mencari di Google, saya ketik background pantai. Nah, banyak tuh ya background pantai ya, kita bisa mengadopsi background pantai mana yang mau kita ambil. Oke, contoh saya akan mengambil yang ini. Saya simpan gambarnya, download gambar. Oke, kemudian kita kembali ke KineMaster tadi. Nah, latar ini tidak hanya berasal dari sini saja, kita bisa membuat latar sendiri, mencari sendiri gambar yang kita inginkan. Oke, tadi kita sudah mendownload sebuah gambar pantai, kita klik di folder download. Nah, gambar pantainya sudah muncul ya. Jadi kemudian kita klik sampai dia warnanya menguning, kemudian kita panjangkan ya. Kita memanjangkan durasi ini sesuai dengan durasi video yang akan kita buat nanti. Ini saya berikan latarnya 1 menit 30 detik. Oke, kita kembali ke depan. Setelah itu kita centang. Apabila ada sesuatu yang kita setujui dari apa yang kita lakukan, berarti kita centang. Oke, sudah selesai ini, kemudian kita masuk ke lapisan. Kita ambil media. Nah, apa yang ingin kita isi. Oke, sekarang kemarin saya sudah membuat video pembelajaran. Oke, video pembelajaran saya. Nah, seperti ini saya menggunakan green screen. Nah, ini kita panjangkan dulu. Oke, ini kita panjangkan dulu. Tarik ujungnya. Nah, sampai semuanya full. Seperti itu. Kemudian kita tekan centang ya. Nah, ini adalah proses yang tidak seharusnya kita munculkan. Oke, karena ini masih proses persiapan ya. Baik, sekarang kita mulai dulu. Jadi nanti ada jadi kalau kita merasa ini videonya tidak perlu dimunculkan karena ini masih proses persiapan layar ya, maka kita potong. Oke ya. Nah, sini kita mulai dari sini, maka detik ke sini akan kita potong. Kita tekan videonya sampai berwarna kuning. Nah, berwarna kuning berarti ini yang aktif, yang bisa diutak-atik ya. Kita klik yang gambar gunting, kita pangkas. Nah, kita pangkas yang mana? Kalau kita pangkas yang sebelah kiri, berarti yang terbuang adalah bagian sebelah kiri. Kalau kita pangkas ke kanan, berarti yang terbuang adalah bagian sebelah kanan. Nah, kalau kita bagi di playhead, ini berarti kita membagi dia menjadi 2 bagian. Jadi kita potong di tengah-tengah ini, kita buat menjadi 2 lapisan.
Oke, karena kita mau motong yang sebelah kiri, maka kita pangkas kiri. Ya, oke, ini yang tadi sudah terpangkas. Nah, kemudian geser ke ujung, ke awal ya. Oke, jadi kita sudah mulai dengan video yang seharusnya kita tampilkan. Ini saya menggunakan layar berwarna hijau. Nah, kita pakaikan chroma key-nya ya. Kita klik sampai berwarna kuning. Kemudian kita seret ke atas pilihannya ya, ada kunci chroma atau chroma key. Nah, kita klik, kemudian kita aktifkan. Ya, maka posisi saya sudah berada di belakang pantai, namun masih transparan. Maka yang kita mainkan adalah di pengaturan persen ini. Ya, bagian atasnya saya geser ya. Nah, seperti itu ya. Nah, saya geser, kita kira-kira saja wajah saya sudah tidak terlihat transparan, berarti itu sudah batasnya. Kemudian yang di bawahnya juga saya geser-geser. Nah, kalau ke kiri ini seperti ini, kalau ke kanan seperti ini. Jika sudah, maka kita tekan centang lagi. Oke, sudah berhasil. Sekarang kita mulai putar lagi dari awal. Ya, begini. Nah, jadi posisinya sudah seperti itu. Kemudian saya akan menambahkan nama. Kita tekan lapisan, kemudian kita tekan teks. Ya, saya akan menuliskan nama di sini. Kemudian untuk baris kedua saya tekan enter. Ya, saya tekan. Saya enter lagi, mau enter nih, lebih banyak nih. Oke, setelah itu baru kita tekan pilih. Nah, muncul. Kemudian kita atur letaknya. Saya mau memberinya di sebelah sini. Kalau tulisannya masih kecil, bisa kita besarkan, kita tarik saja yang ada di sudut bawah, tarik. Nah, lebih besar ya. Ini seperti ini. Ya, bisa kita kecilkan, bisa kita besarkan. Posisinya pun tidak harus rata seperti ini, bisa kita miringkan ke sini, bisa kita miringkan seperti ini, mau kita putar seperti ini juga bisa, gitu ya. Nah, saya mau rata saja. Oke, kemudian kita atur letaknya. Saya maunya di sini saja, di bawah. Ya, setelah itu saya akan mengubah tulisannya karena tulisan putih tidak terlihat, maka saya akan ubah warnanya menjadi warna yang lebih mencolok seperti warna biru. Oke, tekan centang. Kemudian ini ada bayangan. Nah, ini bayangan aktif, posisinya aktif ya, karena dia nyala warna hitam sehingga agak sulit ya, kita pakainya gelap ya, maka kita klik di bayangan. Nah, bayangannya kita mau warna putih atau warna krem, maka centang, pilih warnanya kemudian centang. Nah, jadinya seperti ini ya. Oke, kemudian pada saat tampilan kita mau nama ini, mari kita ganti ya, karena backgroundnya sudah ini, saya mau ganti warnanya menjadi warna merah saja. Nah, seperti itu. Oke, kemudian saya mau tampilan nama ini posisinya seperti apa. Nah, kita lihat dalam animasi. Nah, dalam animasi ini berarti tampilan awal dia muncul seperti apa. Nah, kita tinggal pilih, ada memudar, nanti akan tampilan seperti itu. Ada pop, tampilannya begitu. Ada geser ke kanan seperti ini. Nah, saya mau putar searah jarum jam, keren kayaknya. Nah, ya seperti itu. Oke, masih banyak lagi sampai ke bawah, ada huruf demi huruf juga bisa. Nah, seperti itu. Kemudian banyak pilihannya sesuai dengan apa yang kita mau. Seka ke bawah, nah seka dari ke atas, nah seperti itu. Jadi saya mau yang putar searah jarum jam. Ya,
Nah setelah ini kemudian saya mau mengatur kecepatannya, berarti tinggal bawahnya saja. Nah ini, jadi putarannya lebih lambat ya, semakin ke kiri ini semakin cepat putarannya ya. Jadi saya mau yang agak lambat saja biar enak ininya dilihatnya keren ya. Oke, itu yang 2 saja. Nah jika kita sudah atur kecepatannya, kemudian kita centang. Nah setelah itu kita mau atur sampai berapa menit tulisan ini ada. Oh sebentar aja, nggak usah lama-lama, maka kita tekan di teks ya sampai warnanya berwarna kuning lagi, kemudian kita tarik ya. Berarti durasinya tidak terlalu lama ya. Mau durasi ini ada terus nama ini, maka kita bisa panjangkan sesuai dengan yang diinginkan. Nah nanti akan panjang ya. Mau kita tarik untuk pendek saja supaya tampilannya nggak usah terlalu lama untuk nama. Nah, oke, sampai segitu. Nah jika sudah didapat yang diinginkan, maka kita klik centang. Misalnya namanya munculnya kejauhan, harusnya di awal tadi, maka kita bisa pindahkan. Jadi teks ini kita tekan lama, sambil kita tekan lama sambil kita geser. Nah maka posisinya akan berubah, berada di awal. Kita mulai dulu. Nah jadi dia posisinya berada di detik ketiga. Nah muncul ya. Saya akan memasukkan gambar saja di tengah-tengah ini ya, maka akan saya potong ya videonya yang kita klik sampai berwarna kuning, kemudian kita pangkas, ini kita klik gunting, kemudian bagi di playhead. Nah maka dia akan terdiri atas 2 bagian ya gitu ya. Yang ini bagian pertama yang ini, dan yang bagian kedua yang ini ya. Oke, kemudian yang bagian kedua ini kita geser karena mau kita isi dengan gambar yang lain. Kita atur di bagian yang gambar ini, nah potongannya, maka kita masukkan lapisan media, kemudian saya mau masukkan gambar nih. Nah ini gambarnya kita tebalkan ini ya. Nah maka dia akan muncul di layer atau lapisan paling bawah ya. Kita klik, kemudian kita panjangkan. Iya. Nah ya, kemudian kita tekan centang. Oke, sekarang kita perhatikan ini gambar harus posisinya selesai sebelum video berikutnya, maka kita tarik saja. Nah sudah selesai. Nah ini tampilannya mau seperti apa? Nah, kita buat tampilan masuknya ya. Kita klik di gambar sampai berwarna kuning. Setelah itu kita masukkan dalam animasi ambil jatuh. Nah seperti itu. Oke, baru kita centang. Oke, kemudian sekarang kita mulai ya. Ini kita memunculkan ini. Nah oke, sekarang apabila karena tadi kita potong menjadi 2 bagian sehingga ada satu yang trouble nih, ada satu yang error, yang tulisan tadi berada di belakang badan video. Nah maka bagaimana caranya? Kita klik di teks, kita ambil opsi sebelah kiri titik 3 ini, nah, kemudian duplikat. Nah maka dia ada 2 bagian atas dengan yang di bawah, berarti kita samakan. Nah yang atas kita hapus, ini ada tempat sampah. Nah oh salah, karena kita hapus yang baru bikin ya, kita kembali lagi, kembalinya ini undo. Nah berarti yang di bawah ini yang kita hapus. 1 2 3 tempat sampah ya gitu ya. Oke, kemudian kita lanjut, kita preview dulu, play dulu ya, muncul nama kita di depan badan kita, kemudian nanti akan muncul gambar. Nah seperti ini ya. Saya mau potong lagi video saya karena di tengah-tengah harus ada video juga. Saya akan klik di video yang akan saya potong, kemudian gunting, kemudian bagi di playhead, setelah itu centang, kemudian kita geser dulu
Nah, supaya ada ruangan untuk video yang akan saya sisipkan nanti. Ya, ini saya masukkan lapisan lagi. Saya mau memberikan video lain di dalam video saya. Nah, saya akan ngambil video yang ini saja. Seperti ini. Oke, kemudian ini video ini panjang. Video yang saya tambahkan ini panjang sekali, maka akan menutup video saya sendiri. Nah, ini bisa saya potong videonya. Saya tarik saja. Oke. Nah, jika sudah sesuai dengan yang kita inginkan, kemudian kita klik centang lagi. Ya, kita coba preview. Nah, ya, jadi ada video lain. Ya. Nah, baru masuk ke video saya lagi. Oke, saya mau meminta siswa untuk membuka buku Androidnya. Saya buka duluan bukunya. Ini buku bahasa Indonesia. Nah, saya mau meminta siswa untuk membaca halaman 9. Nah, maka ini saya screenshot ya. Oke, kemudian saya edit dulu, kemudian saya potong halaman ya, bagian yang tidak diperlukan saya potong, kemudian selesai ya. Setelah itu kita keluar dulu, kita masuk lagi ke KineMaster tadi. Nah, jadi di tengah-tengah saya sedang video ini, saya akan memasukkan di sebelah kanan saya ada bukunya. Nah, maka lapisan lagi media, kemudian hasil screenshot saya tadi. Nah, saya ambil ini dia hasilnya. Oke, saya mau memberikan tanda panah agar tampilan lebih menarik. Saya berikan lapisan lagi, saya berikan teks dulu. Misalnya saya akan ini buka halaman 9, pilih ya, buka halaman 9, saya ganti warnanya dulu, kemudian bayangannya saya ganti warna yang terang, kemudian saya berikan tanda panah. Nah, saya berikan tanda panah, maka di handwriting, kemudian saya klik yang di sini. Nah, ini ada tanda panah 1, ada tanda panah 2, ada yang bukan tanda panah. Nah, ini biasanya untuk menunjukkan bagian-bagian ya. Nah, saya memberikan tanda panah 1 ini. Nah, seperti itu ya. Oke, sekarang kita atur. Nah, ini centang dulu ya. Setelah kita centang, ini mau kita dekatkan dengan katanya, maka saya klik dulu di sini, baru saya geser. Oke, itu ya. Jika ingin panjang, maka ya kita tinggal tarik saja sesuai dengan yang kita inginkan. Handwritingnya saya mau tarik, nah jadi dia lebih panjang. Nah, kesini misalnya ya. Nah, tarik lagi. Nah, seperti itu. Saya memiringkan bisa ini ya. Nah, sekarang saya mau berikan lingkaran nih. Bagaimana cara memberikan lingkaran? Saya isi lapisan lagi, handwriting lagi, kita klik, kemudian ini ada lingkaran. Nah, kita pilih lingkaran, kemudian kita mulai melingkar. Nah, ini ya. Oke, sekarang kita preview dulu. Nah, muncul seperti itu ya. Saya mau memasukkan lagu nih, kemudian saya akan masuk ini saja ya. Kalau yang ini adalah kita mau mendengarkan lagunya, kita dengarkan, oh sepertinya cocok lagunya ya, itu. Kalau yang tanda tambah, ini dia akan langsung meluncur pada halaman kita edit ya. Nah, seperti itu, baru centang. Nah, jadi ada ini ya. Nah, lagunya ini bisa kita potong. Oh, saya mau lagu yang refnya saja, maka kita bisa potong ya. Nah, ini kita dengarkan dulu. Nah, jadi ini ada saya ini
ngomong kemudian ada musiknya. Nah, musiknya terlalu keras bagaimana? Maka kita klik di musiknya. Kemudian ini ada suaranya. Karena musik latar itu harus lebih kecil, 50% ya, atau sekitar 30%. Kemudian saya memotong lagu bagian tertentu saja. Itu ada pangkas, ya kita pangkas. Saya mau mengambil menit keberapa dari lagu tersebut, maka saya pangkas yang bagian kiri akan saya buang. Nah, seperti itu, centang. Kemudian lagunya saya seret ke awal ya, tekan dulu agak lama, kemudian kita seret sebelah kiri. Saya akan membuat tulisan yang kedip-kedip. Nah, animasi keseluruhan ini kita bisa sesuaikan berkedip lambat, kita bisa sesuaikan berkedip denyut ya, grogi. Nah, ini susah dilihat, ada air mancur. Nah, dering ya, mengambang, hujan, memampatkan, dan melayang. Ya, saya akan coba untuk melayang saja. Itu yang kedip-kedip, kedip lambat ya, kita centang. Saya akan menambahkan hamparan sini, hamparan lain. Nah, ini kita pilih gambar jempol. Nah, seperti ini, centang dulu. Nah, ini kita bisa atur ke sebelah kiri. Misalnya seperti itu ya. Itu hamparannya mau pendek aja, nggak usah lama-lama, boleh. Nah, seperti itu. Tekan ini ya, ini tak berjudul supaya tidak bingung, kita kasih judul dulu ya, diklik di tempat yang tadi, kemudian kita klik tak berjudulnya, kita ganti menjadi video saya, pilih. Nah, oke, maka akan berganti. Nah, apabila kita ingin memproduksinya, kita bisa menekan ini. Nah, simpan video ke galeri. Nah, ini pilihannya banyak, tapi semakin kita memilih yang tinggi, maka bisa jadi ada beberapa perangkat seperti di LCD, seperti di proyektor, video yang kita tampilkan itu akan berjalan lambat karena saking pixelnya besar. Maka kita, kalau saya biasanya menggunakan yang kualitas menengah, yang 960 x 540. Jadi yang kualitas menengah saja, karena kalau kualitas rendah bisa jadi gambar yang kita produksi itu kabur ya, tidak terlalu kelihatan jelas karena kualitasnya rendah. Kalau yang HD itu terlalu tinggi, dikhawatirkan ada beberapa perangkat yang pada saat memutar video yang kita buat ternyata malah macet-macet. Nah, itu saking tingginya pixelnya. Jadi kita ambil yang kualitas menengah saja, kita klik. Nah, di situ kita tidak boleh melakukan apapun, tunggu sampai selesai. Maka KineMasternya ini mulai mengekspor proyeknya menjadi sebuah file. Ya, selama proses ini kita tidak boleh membuka aplikasi yang lain, kita tunggu saja. Video yang kita buat telah selesai diekspor menjadi sebuah file. Yeay, berhasil. Kemudian kita kembali saja ini. Nah, nanti di KineMaster kita video saya ini akan menjadi draft. Itu bisa suatu saat kita edit, kita mau edit, mau tambahkan apa lagi, boleh. Oke, kemudian kita keluar, apakah benar sudah diproses, kita cari di video, galeri video kita. Nah, ini muncul video saya ya, saya mau nonton. Oke, nah jadi deh video saya. Yeay, oke. Udah kan? Nah, sekarang kita coba ya. Ini tadi yang kita edit tadi tuh ya. Kita masukkan ini. Kemudian kembali lagi ke wajah saya. Kemudian ini. Nah, jadi kita pada saat selesai membuat video itu merasa puas ya. Sekian dulu cara menggunakan aplikasi KineMaster untuk membuat video pembelajaran. Yeay. Ya, selamat mencoba.